Oke guys, welcome to AHA Talk. Let's talk about you. Oke, AHA Talk kali ini, episode perdana kali ini kita akan membahas tentang kisah-kisah inspiratif yang luar biasa. Pastinya dari teman-teman, kakak-kakak kita juga yang luar biasa. Tanpa kita berlama-lama, kita kenalan dulu sama abang gua nih yang jauh-jauh import dari luar, Kak Jefta Kastanya. Kak Jeff, gimana kabar Kak Jeff? Baik, puji Tuhan. Luar biasa, cerah banget ya. Iya. Ini di Bogor cerah banget nih bener. Gara-gara muka gua. Oh jadi gitu, cerah. gara-gara ada Kak Jeff jadi gue juga ikut cerah. Kak Jeff gimana kabarnya? Puji Tuhan. Luar biasa Luar ya? biasa, ya. Luar biasa. Kak Jeff boleh dong sapa-sapa sahabat-sahabat AHA Talk kita, perkenalan dulu siapa nih sebenarnya Kak Jeff ini gitu kan, nama lengkapnya mungkin gitu kan, boleh sok silahkan. Oke, puji Tuhan. Sahabat-sahabat AHT, nama saya Willem Jefta Kastanya. Biasa dipanggil Jeffrey, tapi kalau di Jawa Barat berbeda. Di Kota Bogor adalah dan Sunda adalah suku terbesar di dunia. Makanya umumnya pakai bahasa Sunda. Panggilan saya di orang Sunda adalah Jupri. Nah, itu saja. Mungkin itu ya. Saya punya satu istri dan satu anak yang bentar lagi mau kuliah. Wah mantap. Itu cuy. Kirain panggilannya Jepri. Katanya orang Sunda nggak bisa ngomong Tah, tah. Kak Jeff, kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang kisah-kisah inspiratifnya Kak Jeff. Karena kan Kak Jeff ini adalah salah satu anak hamba Tuhan gitu kan, yang namanya mungkin banyak orang tahu juga gitu kan ya. Aku pengen dengar sebenarnya teman-teman juga nih pengen dengar gimana sih Kak Jeff ini bisa jadi hamba Tuhan gitu kan. Apa memang itu menjadi satu panggilan, keterpaksaan, atau memang wayahna kalau kata bahasa Sunda gitu kan. Tapi nggak mungkin ya buat pelayanan Tuhan. Tapi gini, sebelum kita masuk ke itu, Kak Jeff aku mau nanya zaman-zaman masa kecilnya Kak Jeff dulu deh gitu. Nah, waktu Kak Jeff tuh asli Bogor kah atau udah berapa lama Kak Jeff di Bogor? Saya sih asli Bogor ya. Asli pisan. Asli pisan, lahir di Bogor. USA dong berarti. Apa tuh? Orang Sunda asli. Asta. Orang Sunda asli. Iya, lahir di sini, besar di sini. Gitu ya. Jadi saya adalah generasi ketiga Dari di Kota Bogor ini. di Kota Bogor. Berarti dari opa, Dari opa, papa, baru baru saya. Kak Jeff. Berarti sama dong kita generasi Oh ketiga. gitu ya, asik. Generasi ketiga. Kak Jeff, siapa opahnya Kak Jeff? Oh. Siapa papanya Kak Jeff supaya bisa sahabat-sahabat juga tahu gitu kan. Bisa dikenalin mungkin. Oke. Kalau opa, dia masuk di Bogor itu tahun 30-an. 1930. Mulai merintis. Oke. 30-an sama opah Rungkat, opah Ayawaila, opah Mambo. Nah, nepi ka Sukabumi ya teteh. Ke Sukabumi dulu ya. Sampai ke Sukabumi. Memang waktu itu ada sejarahnya, memang sempat ke Sukabumi dulu. Nah, itu dari zaman opah, jadi dia nyantol di Kota Bogor, dan jiwa yang dibaptis pertama kali di Bogor adalah di tahun 1936 kalau nggak salah, apa 39 lah. Itu teh Kak Jeff udah lahir belum? Wah, waktu itu belum. Belum kan ya? Belum. Berarti itu berdasarkan sejarah Ya, namanya. sejarah. Nah, dari situlah perintisan dimulai sampai di jalan gereja. Terus kemudian dilanjutkan oleh omah setelah opah meninggal, baru jatuh ke opah juga sekarang. Papah nih. Oh, ke Udah. Om Timotius Kastanya. Om Titus Kastanya ya. Bukan Tutus, sorry. Tutus panggilannya. Tutus. Suka Ya, salah ada Titus. jadi Tutus. opah tuh namanya Willem Walter Kastanya. Terus Oke. kemudian ke omah dulu Maria Le. Oke. Terus baru ke si papa Tutus Kastanya. Robert Timotius Kastanya, panggilannya Tutus. Nah, itu dia sekarang dilanjut sama mama. Omah sebagai gembala, saya yang mewakilinya, membantu. Mantap. Gitu ceritanya. Pembantu kita mah Pembantu gitu. tetap. Forever. Oke Kak Jeff, nih aku mau nanya dulu masa kecilnya Kak Jeff tuh seperti Oh, apa gitu? sih gitu sebagai anak hamba Tuhan gitu kan, biasanya anak-anak hamba Tuhan tuh kan baik-baik. Baik-baik. Maksud lo. Karena gue udah tahu nih ceritanya Kak Jeff nih gitu kan. Masa kecilnya Kak Jeff tuh gimana? Mungkin mulai dari sekolah gitu sebagai anak hamba Tuhan tuh kumaha sih gitu. Gimana sih? Jadi waktu masa kecil saya. Boleh pakai di situ. Jadi masa kecil memang bahagia sih tetap, karena Bogor itu namanya Buitenzorg. Ya. Artinya tempat damai. Jadi semenjak kecil saya ada di sini nyaman-nyaman aja, menikmati sesuatunya kok sama seperti anak-anak lainnya. Nah cuman dengan ini Kak Jeff, maksud gue tuh dengan status Kak Jeff yang oke, gue ini anak hamba Tuhan kan. Nah masa kecilnya tuh ada beda gak sih dengan anak-anak lainnya gitu? Sebenarnya nggak beda, cuman dari gue nya itu yang rasa kok gue berbeda.
Oke. Itu dia. Apalagi gue anak pendeta gitu. Iya, iya, iya. Kalau anak pendeta tuh kehidupannya mesti begini, begini, begitu. Ekspektasinya mungkin ya. Mungkin ekspektasinya bukan ekspektasi ya. Karena gue ngerasa hidup dari jadi anak pendeta tuh harus berbeda dari anak-anak yang lainnya. Born Berbeda. to be different gitunya. Iya, tapi gue nggak mau gitu. Gue pengen sama kayak anak-anak lain. Tapi akhirnya ada istilahnya stereotipnya dari bokap gitu. Iya, iya. Berarti Itu orang waktu- tua juga sebenarnya tidak nggak strict banget juga mungkin. Enggak ya. Enggak. Jadi waktu SD mah belum kelihatan tuh. Masuk SMP udah mulai mencari jati diri. Umumnya begitu. Nah, ini nih. Nah, di SMA-nya SMP SMA nih biasa nih ceritanya nih. Tah, gitu Karena tuh. gue banyak denger katanya Kak Jeff nih SMP SMA-nya tuh baik banget. kok Rekyo dari begini terus langsung nurun sih. Baik banget. Gue banyak denger nih sama abang gue nih. SMP Aduh. SMA nih gimana nih Kak Jeff? Ya, mulai agak-agak- udah mulai macam-macam lah istilahnya. Jadi lebih banyak bokap dipanggil ke sekolah gitu dibanding gua sekolahnya gitu. dipanggil itu karena masalah, kasus atau apa? Karena kasus ini kan justru ini yang mau gue tanyain gitu kan. Sebagai anak hamba Tuhan tuh kasus besarkah atau misalnya cuman bolos-bolos kah gitu? Kalau bolos kan itu general lah ya sebagai anak sekolah biasanya kayak gitu kan. Nah, Kak Jeff ini kan gue sering dengar juga, waduh dulunya tuh kayak gini kayak gitu. Nah, gue pengen denger langsung dari Kak Jeff apa memang bener anak pendeta yang satu ini zaman SMP SMA-nya tuh semengerikan itu gitu. Aduh, kumaha ya. Jadi sebenarnya yang paling-paling tuh SMA. SMA. Dari situlah. Kalau SMP penjajakan dunia hitam. Ya, Ya kan sekarang dugem, walaupun dulu juga dugem. duduk gemetar tanya makanya. Lain, dulu dugem beneran. Oh, No ayeuna mah dunia gembala. Oh, Lain dunia lagi. gembala. Jadi Dunia gembala. SMA yaitu mulai terpuruknya gua tuh dalam kehidupan penyangkalan sebagai anak pendeta. Gua nggak Oke. mau jadi anak pendeta hari Minggu kudu ke gereja. Tiap malam mesti berdoa beston pagi sama beston malam Iya, iya, sama zaman-zaman keluarga. opa-opa, zaman bokap-bokap Itu gitu ya. gitu. Padahal malam gue masih pengen nongkrong di mana gitu. Jam 9 kudu ngumpul berdoa. Nah, makanya gue pikir aduh, udahlah. Mungkin jiwa rebelnya keluarnya di situ kali, mulainya iya, dari iya. situ. Jadi jiwa pemberontakannya terhadap fakta yang ada. Ternyata gue anak pendeta, harus begini, harus begitu. Wah, gue bilang yang lain malam mingguan bisa pulang jam 2 pagi. Nah, Gue jam 9 udah ada di rumah. tah ngomong malam minggu nih Kak Jeff. Ya Iya. kan nih ngomong malam minggu. Udah tahu arahnya kemana. Zaman waktu Kak Jeff mulai pacaran, bobogohan gitu ya. Nah itu gimana tanggapan orang tua kan biasa hamba Tuhan nih. Oh jangan pacaran. Oh nggak boleh bobogohan nih. Harus maaf menjaga kesucian lah apa dan lain-lain dan sebagainya. Nah waktu zaman pacarannya Kak Jeff tuh gimana? Anggap aja Kak Yema nggak ada di sini lah anggap. Anggap aja. Mam, sorry ya. Tapi gini, tapi gue jujur. Oke. Jujur li. Jujur li. Jujur li. Jujur li. Jadi gue tuh nggak pernah rasa suka sama orang lain, iya. Tapi kalau namanya pacaran serius tuh SMA terakhir. Itu teh tahun berapa Mi? 93. Dan cuma sama dia doang Sama Kak Yema. sampai sekarang. Jadi ya Ya. itu kalau nanya soal pacaran sama gue lebih baik nanya sama lu ya sekarang Jadi ya. gini Waktu guys. dulu Jadi gini guys. Sebenarnya kisah cintanya Kak Jeff itu tidak seseru itu. Tapi untungnya ini bukan acara gua. Jadi lu nggak boleh nanya macam-macam. dia mah gitu ya. Tapi gini Kak Jeff, mulai kapan nih Kak Jeff? Kan waktu SMA itu mulai ada pemberontakan gitu kan ya. Pemberontakan yang memang biasa anak-anak hamba Tuhan pasti akan seperti itu. Oh, gua nggak bebas nih, gua nggak bisa ini, nggak bisa itu dan sebagainya gitu kan ya. Nah, mulai kapan sebenarnya Kak Jeff tuh mulai ada gua tuh anak hamba Tuhan ya. Gua harus tahu diri bahwa memang hidup gua ini dari pekerjaan Tuhan gitu kan ya. Hidup kita tuh dari berkat Tuhan. Nah, mulai kapan sih ada muncul itu tuh? Dari kecil. Dari kecil. Emang dari kecil. Oke, dari kecil kan udah ada seperti itu. Berarti Iya. kan udah ada semacam titik di mana Gue tuh anak pendeta. satu anak Iya, pendeta. Iya. Mulai ada muncul, oke, gua harus melayani Tuhan kah atau gua harus tahu diri ini buat pekerjaan Tuhan? Ada nggak dari kecil? Belum mungkin. Ada. Ada. Karena gue sebagai anak hamba Tuhan, gue punya hobi. Oke. Hobi gue main musik. Nah, Nah, karena kesukaan gue dengan musik, salah satu penyaluran hobi gue baru main musik di gereja. Oke. Alat musik pertama yang gue bisa gitar. Gitar. Tapi alat musik yang gue fokus akhirnya di Drum. drum.
Itu dia. Banyak anak hamba Tuhan banyak main drum laki-laki Itulah. kunaon ya? Kenapa ya? Pelampiasan kan nggak Oh, gebuk gitu. kita teh. Pelampiasan saya emosi. Ketika emosi gitu. Gitu. Tapi yang gua dengar nih Kak Jeff ya, bener apa salah? Dulu katanya Kak Jeff itu beres pelayanan, Mm-mm. ya kan? Jadi kalau main musik nih, beres main drum. Dia dengar dari mana ya? Nah, ini info-infonya nih. Beres main drum, biasa sebat dulu di luar. Biasa bener gak sih? Bener gak? Tapi nggak sampai se ekstrim itu. Oh enggak. Karena sebat dan segala macamnya tuh di malam minggu. Karena kan gue main musik selesai SMA, bahkan di SMA udah main Oke. musik di kafe-kafe di mana selesai pagi. Nah daripada tidur, mending gue bablasin gitu. Oh, gitu. Dikirim Jadi nggak ada ya, itu hoax ya berarti ya. Hoax. Kalau lagi pelayanan, beres pelayanan Aduh, keluar. biar hoax apa enggak? Tapi pokoknya gitulah. Gue lebih banyak sebelumnya. Jadi gue begadang. Nah, Baru. Kak Jeff nih mulai tahu-tahu pelayanan gitu kan ya. Nah. Itu udah mulai di usia berapa? Tahu-tahu pelayanan aja. Yang memang bukan cuman pelayanan as anak pendeta ya biasanya. Oke, anak Kamu pendeta harus pelayanan, gini. pelayanan serius apa mulai main musik di gerejanya nih? Pelayanan main musik itu udah serius belum? Karena gue seneng main musik. Oke, itu. berarti belum yang memang pure Oh. melayani Tuhan gitu kan ya. Nah, yang benar-benar pure bahwa oke gue pelayanan tuh memang melayani Tuhan. Nah, itu mulai umur berapa tuh Kak Jeff? Itu sebenarnya case yang berbeda di gua mah. Kumaha? Kalau mulai serius pelayanan tuh ya semenjak tahun 2002 justru. 2000 Begitu 2002. masuk sekolah kitab. Oh, sekolah kita 2022. 2002. Berarti 20 Sorry, 2001 dan 2002. Oke, berarti 22 tahun lalu. Iya, Itu gitu. baru benar-benar pure terpanggil memang mau melayani Tuhan. Melayani. Itu kapaksa atau memang benar-benar ada oke, gue udah tahu diri, gue harus melayani Tuhan. Misalnya kayak gitu. Kan ada juga yang terpaksa. Jujur kalau misalnya kayak gue gitu, waktu itu sekolah kitab dibilang oh ada pelariannya. Yes, memang tiap orang kan panggilannya beda-beda gitu kan Iya, ya Kak Jeff. Tiap orang panggilannya nggak selalu memang oke langsung harus jadi hamba Tuhan atau memang panggilannya memang dari kebahagiaan yang baru kita ikut Tuhan atau apa. Nah Kak Jeff ini terpaksa atau enggak sih sebenarnya? Sebenarnya sih ya, masuk sekolah itu, sekolah Alkitab itu kejebur. Nggak bercanda. Memang udah Tapi nggak apa-apa, mungkin aja ada juga yang panggilannya seperti itu kan Kak Jeff? nggak kecebur karena memang udah niat, karena udah ada- sadar namanya ada panggilan gitu. Karena setelah SMA itu untuk masuk sekolah Alkitab, gua harus mengalami beberapa hal, bahasanya tuh Tuhan tampol lah, Tuhan Oh. sentil, sampai yang keempat ini yang paling dan dari situlah ya udah gua nggak mau lari lagi, gua mau Oke. melayani sungguh-sungguh gitu, makanya gua masuk sekolah. Oke Kak Jeff nih gini, Kak Jeff kan anak hamba Tuhan, anak pendeta. Mungkin kita di sekolah tuh udah tahu, oh ini anak pendeta nih gitu kan, oh anak hamba Tuhan. Pernah gak sih ada perbedaan perlakuan gitu ya, perbedaan Ada, perlakuan yang memang ada. oh karena anak hamba Tuhan atau apa gitu kan? Lu Ada gak? di gerejanya apa di luar? Di luar dong, di luar. Kalau di gereja ya memang jelas, karena kan kita ini anak hamba Tuhan gitu kan di gereja. Kayaknya Nah kalau di luar, kayaknya enggak deh. Gue diakuin banget sama teman-teman gue dengan keberadaan gue jadi anak pendeta atau enggak. Karena mereka nggak pernah lihat di situ. Cuman tahu si Jeffrey itu anak pendeta. Udah jadi gitu nggak ada aja. perbedaan perlakuan. Nggak ya? ada. Diajak nongkrong Enggak bareng. ya gitu. Nggak ada. Ya. Itu. Gua ngerti sih itu. Karena gue juga dulu waktu di sekolah memang seperti itu. Jadi nggak ada perlakuan beda. Seru-seru aja, asik-asik aja gitu. Cuman ya memang itu perlindungan Tuhan tuh aneh loh Kak Jeff. Perlindungan Tuhan tuh kayak misalnya anak-anak pada maaf nih pada mabok, pada apa gitu kan. Kita nggak perlu bilang no. Karena apa? Karena mereka nggak pernah suggest ke kita. Ngerasain itu nggak? Nggak Nggak. pernah ngajakin kayak sebat dong nih. Gitu. Gue yang Teman-teman gua tuh ngajakin. nggak- Oh gitu ya. Itu makanya Kebalik dari ya? situ gue yang Kalau gue mah ngajakin. kayak di coverage gitu Kak. Padahal Oh. memang teman-teman gue kan memang banyak yang ya seperti Ya, itu. gue Gitu. paham. Gue tuh kayak di coverage gitu di sekolah tuh kayak hampir nggak pernah ada yang nawarin kayak ngerokok dong lu atau biar keren apa dan sebagainya, nggak pernah loh. Jadi gue tuh kayak di coverage, tapi emang gue kurang tahu diri aja sih gitu. Kurang tahu diri. Tapi tahu enak diri. ya lu ya kalau misalkan Tuhan jaganya seperti itu ya. Ya itu berkat Tuhan sih. Tapi kita memang beda-beda anak-anak hamba Tuhan. Gue yakin juga yang ikuti acara ini, menikmati talk show seperti Ya, gini, ya, ya. masing-masing pribadi punya pengalamannya Pasti, sendiri-sendiri. pasti. Kalau gue jatuh bukan di perempuan, gue jatuh di masalah narkotika, minuman keras, dan perkelahian. Gitu ya. Itu yang bikin gue selalu diterima gue di mana aja. Keberadaannya sama siapa. Jadi gue nggak punya Diterima golongan. di dunia sebenarnya kayak gitu ya. Bukan golongan, justru Iya, iya, ditolaknya sama jemaat. Iya, Karena iya, ini iya, iya. anak satu nih culangung nih. Oh, bokap lu di mimbar. Lu Culangung begitu, itu nanti buka aja di kamus ya, artinya apa culangung. Iya. Oh, makanya. Silakan. Wow. Mantap. Wah, terima kasih Bill Sky.
Bill Sky. Billy ini adikku nih, Billy. Ini Kak Jeff, sekalian aku mau nanya juga nih. Mau nanya apa, Bill? Jadi Kak Jeff kan sebagai Ini kopi nih, taruh dulu. ya kopi silakan. Kopi hitam Kopi hitam tanpa gula. tanpa gula. Cakep. Ini kopinya Thank rasa you. apa? Rasa-rasanya pernah memilikimu. Asik. Bisa. Jagonya dia emang. Memang, gua percaya itu jagonya dia. Kalau Pak Jago. mumpung bawa minum nih, Bill. Boleh sambil minum nggak? Ada keluh kesah khas sebagai anak hamba Tuhan. Boleh sambil minum nggak nih? Boleh. sambil Sok minum. mangga. Ini aku mewakili teman-teman juga mungkin bertanya gitu ke Kak Jeff. Pernah nggak sih Kak Jeff sebagai anak hamba Tuhan gitu, misalnya disuruh orang tua atau opah tadi kan ya, harus berpakaian harus rapi terus Oh kalau di minggu, iya. mungkin baju putih hitam terus Tuntutan atau enggak, mungkin lebih ke tuntutan pernah ya. dilarang ke kemana Iya, kamu iya. pendeta nggak boleh gini nanti jemaat apa kata jemaat gitu misalnya. Sebenarnya yang ngomong gitu bokap tuh nggak strict banget ya. Cuman memberikan rules-nya begini. Dia nggak pernah bilang Jeff mesti pakai baju begini nggak pernah gitu. Tetapi yang lebih banyak ngingetin tuh jemaat gitu ngasih tahu. Terus nyokap yang mengingatkan gitu. Si Omah tadi tuh yang ketemu. Iya. Jangan pakai baju begitu gitu. Memang keinginan tuh, tapi memang kalau namanya jubah pelayanan mah memang beda Bill kalau dalam pelayanan. Tetapi ini di pelayanan apa di luar nih cara kita berpakaiannya? Mungkin pas di pelayanan atau di gereja lagi ada ibadah Oh. mungkin di hadapan jemaat lah ataupun bisa juga di luar gitu, jadi ada jemaat yang ngelihat jangan yang aneh-aneh bajunya gitu misalnya gitu. Atau Enggak sih, bokap tadi yang kasih tahu prinsip-prinsipnya seperti itu, nyokap yang ngingetin. Tetapi yang penting rapih dan sopan itu aja. Enggak. Kalau di gereja nggak pernah macem-macem. Di luar gereja yang bermacam-macam Bil, itu dia. Jadi keluar di sana, robek sini, baju begini ditindik dulu. Gue nggak pernah ditindik di sini waktu itu. Makanya bekasnya ada nih tuh. Gue pernah di sini. Di sini tindiknya. Ada Nggak aneh. pernah di sini. Out of the box. Agak lain. Gitu Bil. Ini feeling gue ya, bukan pertanyaan dari teman-teman. Apa? Ini pertanyaan dari pribadi dia pasti. Wah, emang gitu ya? Terjawab kan nih, Bro? terjawab. Terjawab ya. Ya. Oke, Silakan siap. dilanjut ngobrol. Makasih Oke. banyak loh ya. Thank you, God bless. Kak Jeff. Ini ada ini ya. Iya dong. Ahad. Oh, Asalnya tok gitu kan. Atok. apa nih? Ahad, By new New Revive Generation. Wah, keren. Nah itu jadi anak-anak hamba Tuhan Apa Jawa tuh? Barat. Ah. Kan kita sekarang nih under KD Pelat nih, kita bikin namanya New Revive Generation supaya nggak yang pelat atau apa dan sebagainya gitu kan. Dan teman-teman ini juga nanti dari New Revive Generation tuh kita udah bikin lagu, kita udah rekaman. Dan itu semua produk anak hamba Tuhan Jawa Barat. Keren Pak De. Luar biasa. Tepuk tangan. Ini yang di belakang layar nih anak hamba Tuhan semua nih. ya kan? Keren. Dan kita puji Tuhannya gitu ya, dengan 2 tahun lebih ini tuh udah beberapa program yang memang satu kita sudah mulai tarik adik-adik anak-anak hamba Tuhan yang dulunya masih di luar-luaran lah gitu kan ya. Sekarang udah mulai ada di dalam kita bikin program apa, ayo kita tampung. Oh, keren. Gitu kan ya. keren, Udah kita keren, udah bikin keren. lagu, udah recording gitu kan. Dan ya sekarang podcast ini episode perdana gitu kan, dan ya siapa tahu aja Kak Jeff juga mau jadi Oh, sponsorship. haleluya. Salah satu sponsor. Terima kasih loh sebelumnya. Aduh, udah langsung. Oke Kak Jeff, nih sekarang balik lagi ke pertanyaan. Ah. Gue pengen dengar sebenarnya cerita dari Kak Jeff ini, gimana awal mula yang membuat Kak Jeff, oke, gue mau melayani Tuhan, atau oke, gue mau sekolah, misalnya seperti itu kan. Ada panggilan-panggilannya beda-beda kan Kak? Ya, panggilan udah lama. Cuman gue yang nolak. Itu biasa. Nah, terus akhirnya gue 4 kali hampir menghadapi kematian. Boleh diceritain nggak step by Wah, stepnya? panjang cuy. Pertama tentang apa gimana? Yang kedua- terakhir aja juga yang gue utamain ya. Oke. Yang pertama tuh tentang sakit. Oh sakit, oke. 2 lah sakit. Jadi sakit parah itu sampai dirawat di rumah sakit, gue nggak bisa nafas. Menurut bokap sama pengerja hampir lewat itu kisahnya. Hahaha. Terus yang terakhir gue juga pernah hampir OD. Jadi itu suntikan masih ada di sini. Itu yang kedua. Itu yang kedua kalau nggak salah. Tunggu. Lu OD, Iya. suntikan masih di sini. Berarti Masih kan di nggak sini. mungkin di area gereja. Nah, di depan gereja di mobil gue habis beli barangnya. Terus gue udah nggak tahan, terus akhirnya gue berhenti parkir di depan gereja. Terus mulai tuh pumping tuh taruh dulu. Terus rupanya itu kebanyakan waktu itu karena gue udah sakau banget. Di situ
adek gue perempuan almarhumah yang ada sama gue. Jadi gue sadar-sadarnya tuh adek gue duduk di sini apa di pangkuan gue sambil nabokin gue, kak sadar, kak sadar. Muka udah bungep gini baru sadar. Itu lu sendirian kan di mobil? Berdua sama adek gue. Gue ajak adek gue untuk Pakai nemenin. juga? Iya, dulu juga pakai sama-sama. Ngeri bos. Tapi jangan diikutin ya kayak gitu. Ini ya, contoh yang nggak udahlah nggak boleh lah. Ini kan pengalaman itu. ya, maksudnya pengalaman dan lebih bagus enggak sih sebenarnya? Yang terakhir sebelum gue masuk sekolah kita kecelakaan. Oke. Kecelakaan tunggal. Mobil di daerah Anyer. Karena waktu itu udah mabok berat. Terus gue sama 3 sepupu jalan. Di perjalanan itu gue bilang begini, kita bikin permainan yuk. Kan di situ belum ada lampu penerang ya di daerah Anyer dulu. Aha. Tahun 99 apa 2000. Permainannya gini. Gue lari 50 km per jam. Terus matiin semua lampu. Matiin lampu. Dalam 3-4 detik. Panteng gitu. Dulu mah mungkin kayak jackass gituan ya? Ya, kayak gitu tuh. Akhirnya bagaimana terjadi kecelakaan tunggal, saudara sepupu gue yang paling gue sayang, yang suka ngingetin gue kalau jangan macem-macem, Tuhan panggil pulang di tempat. Itu yang ngerubah gue. Gue sempat marah sama Tuhan, protes, kok bukan gue, karena gue yang selalu cari, tapi dia yang meninggal. Ya gue ngerti kasih itu karunia. Di 2001 itu? 2001 apa 2000 ya Mia? 2000 ya? Kisaran lah berarti ya? 2000. Makanya 2001 gue masuk sekolah kitab. Tuhan sayang banget ya? Itu dia, itu anugerah, itu kasih karunia buat kita anak-anak hamba Tuhan. Yang lu bilang tadi diproteksi, nah gue di situ. Iya benar, Tuhan sayang banget sih kalau gue lihat. Itulah. Ngeri. Udah pokoknya jangan ditiru lah intinya. Jangan. Jangan melakukan hal-hal yang bodoh. Ya menurut gue tempat gelap nggak ada penerangan dan matiin. Gue juga pernah ngelakuin itu kan. Sama cuman gila gue aja. takut. Gue agak ngeri gitu kan. Gue cuma nakut-nakutin temen kadang-kadang kan. Gua mobil tuh gua ini kan aduh kayak gitu-gitu kan. Lampu gua matiin. Gua ngeri sendiri karena gua takut crash juga gitu kan. Waduh itu mah. Bukannya apa-apa ya. 3 kali gue nyobain itu Kacau itu pokoknya. itu jangan dah. Oke. Boleh gak ngomong gitu ya? Nggak apa-apa nanti di pip lah gampang. Kak Jeff, 2001 Kak Jeff ini sekolah di mana? Gue masuk kelas 1 di Sekolah Alkitab Palembang. Sekolah kita Palembang. Berarti kuliah gak? Mana mau kuliah, gue udah tahu duit dari main musik. Jadi pokoknya dari SMA tuh nggak kuliah. Pernah kuliah. Anak Tuhan banget sebenarnya. Sekolah di Palembang. Sekolah di Palembang. Nah, Kak Jeff, gue pengen tahu nih, proses di sekolah tuh yang Kak Jeff rasakan tuh bahwa memang satu Tuhan Yesus baik atau ya apapun halnya itu kan siapa tahu kalau Kak Jeff sharing seperti ini gitu kan siapa tahu kayak Billy gitu ada tergerak buat sekolah kita gitu kan ya. Gue langsung mention loh. Sebenarnya kalau gue buat anak-anak hamba Tuhan, dulu gue juga berpikir kayak nggak semua anak hamba Tuhan harus jadi hamba Tuhan gak sih? Iya kan? Tunggu. Nggak semua anak Tuhan harus jadi pendeta. Itu benar. Nah, gini, tapi kalau jadi hamba Tuhan, nggak semua anak hamba Tuhan, ini menurut gue, nggak semua anak hamba Tuhan tidak tentu panggilannya semua jadi hamba Tuhan. Menurut gue dulu nih. Tapi setelah gue pikir-pikir sekarang, ya tahu-tahu diri aja dikit. Kita hidup dari pekerjaan Tuhan, kita hidup dari berkat Tuhan. Nggak ada pilihan lain sih menurut gue pribadi ya, mudah-mudahan gue nggak salah gitu kan Kak Jeff. Jadi pendeta, jadi gembala maksud lo? At least hamba Tuhan deh. Kan Ya banyak anak-anak hamba Tuhan yang pokoknya counter, gue nggak mau deh, gue pengen doing bisnis apa dan sebagainya. Tapi kan kita hidup tuh dari pekerjaan Tuhan, dari berkat-berkat Tuhan. Kalau misalkan ya kita diskusi aja ya. Kalau dia jadi seorang pebisnis yang bisa dukung pelayanan gimana? Ya nggak masalah. Nah, itu nggak masalah. Juga asal ya? memang poinnya kan seperti itu. Melayani ya. Iya, poinnya seperti itu. Memang ada bagian-bagiannya kan. Tuhan juga pasti kasih bagian-bagiannya gitu kan ya. Nggak semua memang jadi gembala atau nggak semua jadi mungkin guru atau apa gitu. Ya. Tadi Kak Jeff bilang kan mungkin dia doing bisnis tapi bisa membantu pekerjaan Tuhan ya mungkin itu bagiannya dia. Ya, tapi setidaknya goalsnya adalah itu untuk Tuhan. Melayani ya, goalsnya Tuhan. Benar. Banyak kan yang goalsnya kita udah doing bisnis udah enak nih apa dan sebagainya. Boro-boro ingat pekerjaan Tuhan. Itu. Iya kan? We got the point ya. Iya, itu poinnya di situ. Ya, kita sepakat anak hamba Tuhan kita harus sepakat dulu di situ. Iya. Dan makanya sekarang ini gue pengen tahu nih prosesnya di sekolah Alkitab tuh yang merubah Kak Jeff tuh bahwa memang Tuhan itu tuh baik gitu. Nah, gue pengen dengar prosesnya seperti apa sih di sekolah Alkitab Palembang. Kalau bicara Tuhan itu baik ya, semenjak kejadian yang tadi, kecelakaan yang terakhir itu,
Nah, gue masuk ke sekolah Alkitab untuk gue kerinduan untuk belajar untuk melayani. Di sekolah Alkitab gue diperlengkapi dengan firman Tuhan. Firman-firman Tuhan itulah yang memperlengkapi kehidupan gue untuk terjun ke pelayanan. Makanya tadi kalau misalkan bisnismen mau masuk sekolah Alkitab, sok mau nggak masuk sekolah Alkitab? Karena dia diperlengkapi bagaimana seorang menjadi pengusaha nih kalau anak hamba Tuhan untuk melayani Tuhan. Dia jadi lebih ngerti. Kalau di sekolah Alkitab, gue pikir itu cuma kita belajar tentang Alkitab, nggak ada yang lain. Tapi ujian yang sebenarnya itu ketika kita keluar dari sekolah Alkitab itu dalam masa praktek, dalam masa pelayanan, bahkan sampai sekarang itu hidup belajar. Pendapat gue sih gitu. Tapi ya itu maksudnya kan itu yang memang ya organisasi kita GPDI gitu kan yang bisa kita unggulkan. Sekolah Alkitabnya kita tuh benar-benar bukan cuman hanya belajar tentang firman, tapi proses kehambaannya waktu di sekolah Alkitab ada gak Kak Jeff? Nah maksudnya kan gini, Kak Jeff kan udah, orang tua Kak Jeff dulu pasti udah dikenal waktu sekolah Alkitab, ya kan, sudah dikenal pastinya. Nah di sekolah Alkitab itu kan yang kita punya gitu kan, ada proses-proses seperti kayak misalnya ngepel, itu mah udah pasti rutin, ya kan, ngepel, bersihin septic tank, apa itu mungkin ada jadwalnya apa dan lain-lain gitu kan. Nah proses-proses seperti itu ada perlakuan khusus gak sih sebenarnya dari Kak Jeff ini dari orang tua yang orang tua gua karena udah terkenal nih misalnya gitu, ada gak sih? Ada. Privilege-nya ada. Pasti ada. Pasti ada. Waktu masuk sekolah Alkitab pertama Palembang, bokap kan jadi ketua 4 di Majelis Pusat GPDI. Jadi begitu masuk sana udah ketahuan nih anak Majelis Pusat. Privilege-nya adalah, keuntungannya adalah hampir setiap saat gue disuruh cabut singkong. Jam anak-anak pada tidur semua siang, untuk sore lagi masuk kelas, gue yang cabut singkong sama teman-teman buat mereka semua yang sekitar 500-an siswa-siswi. Itu privilege ya. Dan itu jadi cerita loh Kak. Menurut gua gini ya. Itu bisa menjadi cerita dan jadi motivasi pribadi. Karena apa? Biasanya ketika anak-anak yang pengen dapat privilege, ya kan, dia memilih sekolah-sekolah yang mungkin gua anaknya ini gitu kan. Tapi ternyata on the jobnya biasanya makin depres gak sih? Ya. Iya kan? Proses pembentukan juga. Nah, Jadi Kak Jeff beres sekolah itu langsung balik atau ditempatkan praktek atau menyerah sekolah, kan kita mah ada kenal dengan menyerah sekolah atau kembali ke pangkuan bapak gitu kan ya. Pangkuan bapak. Itu Kak Jeff memilih apa saat itu? Apa memang ada Kak Jeff ikut praktek atau memang langsung praktek di rumah atau di gereja sendiri? Sebenarnya waktu selesai kelas 1 ada sempat terbesit pengen praktek di tempat lain. Tapi gue memilih balik. Dan ternyata Tuhan juga punya purpose dalam hal ini, tujuan. Jadi gue di situ rupanya gue di training sama bokap sendiri. Khususnya dalam hal organisasi. Buat gue sih itu pengalaman gue tersendiri, dan selama bokap hidup gue dilatih itu gue jadi ngerti sedikit-sedikitnya tentang aturan-aturan etika pelayanan buat GPDI kita sendiri. Itu sih nggak praktek kemana-mana. Apalagi kan Om Tutus tuh terkenal memang orangnya funny, friendly gitu kan ya. Masa sih? Iya benar. Aku sering ketemu tuh kayak happy aja gitu kalau ngeliat Om Tutus tuh gitu kan ya. Padahal di belakang itu yang gue tahu memang agak strict untuk yang namanya pelayanan pekerjaan Tuhan. Iya kan? Nah makanya buat Kak Jeff nih sebagai generasi ketiga dari kastanya ini gitu kan ya. Apa bedanya pelayanan dengan melayani? Ada beda gak sih pelayanan dengan melayani? Kalau kita lihat, tapi gini, pelayanan itu adalah sebuah bentuknya ya, apapun juga ya. Kalau melayaninya adalah kata kerjanya, misalkan gitu. Tetapi kita sebagai anak-anak hamba Tuhan, kita harus ngerti namanya melayani. Kerjanya, aktifnya, sebagai kata aktifnya dalam bentuk apapun. Itu menurut pandangan gue deh. Kalau pelayanan mah, di mana aja sih kita bisa pelayanan? Bukan hanya di mimbar, bukan hanya di mana. Pelayanan adalah tokohnya, orangnya yang melayani. Jadi dimanapun, kapanpun kita bisa aja melayani sebagai seorang pelayan. Kalau pendapat gue sih gitu. Buat kita anak-anak hamba Tuhan. Iya, buat anak-anak hamba Tuhan ini kan pelajaran banget gitu kan. Jangan cuman memang kita pelayanan tapi hatinya tidak melayani. Mungkin seperti itu ya? Iya, bisa. Abis dari kecil kita udah dilatih untuk melayani, lihat bokap pelayanan. Iya kan banyak juga anak hamba Tuhan yang pelayanan
as a rutinitas sebagai anak hamba jangan Tuhan. dong. Berarti kan melayaninya ini, esensi melayaninya ini harus ada dong, Iya. ya kan? Mungkin belum ngerti kali ya mereka-mereka Ya, itu mungkin ya. belum- Mungkin yang belum muda-mudanya ya, tapi kalau yang kita udah di taraf nalarnya di situ Iya, iya, udah Karena ya setidaknya- itu, gue pun sempat seperti itu Kak Jeff, gitu kayak, sampai di umur berapa? gue sekolah kita baru 3 tahun lalu, umur gue udah 34 sekarang, berarti gue di umur 30 something gue baru Enggak. bukan baru tahu diri istilahnya gitu, baru tahu diri bahwa memang ya memang hidup gue dari pekerjaan Tuhan ternyata gitu. Dan ketika orang bilang lu sekolah karena pelarian apa dan lain-lain, menurut gue panggilan Tuhan tuh beda-beda. Ada yang mungkin dari keterpurukan gitu kan tadi, Iya. keterpurukan, aduh ya udah cari Tuhan deh, ya mungkin Tuhan bisa membentuk di sekolah kitab itu gitu kan ya. Dan gue pun memang waktu pas sekolah juga awal-awal pemberontakan mah pasti Lu di ada. mana sih sekolah kita? Malino Malino Pak. Mantap, Malino coy. itu kenapa gue pilih Malino? Kenapa? Karena namanya tuh keren, kayak Meksiko gitu kan. Oh, Meksiko Malino. Walaupun gue nggak tahu Malino tuh di mana. Itu ternyata Malino itu kan di gunung di Sulawesi Selatan lah gitu. Bagus dong ya berarti. Ya puji Tuhan, pembentukan Tuhan luar biasa di sana. Dan 3 tahun lalu lah, gue baru benar-benar berpikir bahwa ya gue tahu-tahu diri dikit lah gitu melayani Tuhan. Walaupun sekarang masih jalanin usaha juga. Tadi yang Kak Jeff bilang, ya tidak menutup kemungkinan jalan bisnis, tapi goalsnya adalah tetap Iya. untuk pelayanan pekerjaan Iya, Tuhan. betul gitu. itu. Kak Jeff, Oi. gimana menurut Kak Jeff? Kan Kak Jeff dulu sempat main musik juga di kafe gitu kan. Sekarang banyak anak-anak hamba Tuhan yang juga pelayanan sekuler gitu, pelayanan lah ya. Pelayanan sekuler, jadi kayak bukan pelayanan, job sekuler lah. Oh, Itu menurut Kak Jeff gimana pandangan Kak Jeff? kalau dia udah jadi gembala mah Kuduna ulah gitu. tapi kalau misalkan belum, kayak gue jadi anak pendeta gitu mah, mau ngapain juga sok, mangga asal jangan keluar dari koridor firman Tuhan aja. Gitu ya. Tapi di organisasi kita juga tidak melarang usaha-usaha lainnya yang memang tidak menentang bertentangan dengan firman Tuhan. dengan firman Tuhan ya. Mm-mm. Berarti masih aman lah ya sebenarnya kalau misalnya memang Kalau buat anak hamba Tuhan ya, tapi kalau buat gembala mah ada aturan-aturannya tersendiri. udah harus we meren full Udah time we ada, meren gitu ya. Tapi Iya, iya. kalau misalkan kayak waktu gue perintisan di Lyon di Perancis, ya gue juga kerja sih, pastinya. Mhm. Oh ya dulu pernah ke Prancis kan ya? Berapa lama di sana? 2 tahun, Lumayan ya. lumayan. Jadi Jadi perkenalan diri pakai bahasa Prancis. ah, Prancis teh je gitu ah, je je m'appelle itu saya. je m'appelle Valda. Je m'appelle Je itu nama suis saya. étudiant. Je rook. Terong Bonteng. Ya. Jadi Kazem. Tapi ya dulu sempat ke Prancis kan ya? Iya, 2 tahun. Gue belajar jadi ngerti untuk merintis. Puji Tuhan, Tuhan didiknya di situ. Gitu. Orang kadang pikir, wah yang punya banyak duit bisa ke sana. Enggak. Tapi kalau memang udah ada kerinduan untuk coba belajar merintis, Tuhan cukupkan segala sesuatunya. Si ABG sempat sekolah di sana ya? Ya, SMP. SMP di sana ya? Darlen. Darlen ya. Nah Kak Jeff, Hah? Darlen ini anak hamba Tuhan, Ah, ya kan? betul. Ada doa gak Kak Jeff untuk dia jadi pelayan Tuhan? Kita masih spesifik ngomongnya. Kak Jeff ada purpose gak buat dia? Ada doa yang spesifik gak? Makanya gue Ada. nanya. Ada. Untuk dia melayani. Pure tok melayani. Melayani nanti dia akan berkembang sendiri. Gue sih udah tahu nih dia pengennya ke arah mana. Dan buat gue bagus banget. Gitu ya? Iya, sesuai dengan apa yang dia mau kuliahin sekarang. Itu sangat mendukung pelayanan. Iya, iya, iya. Di era-era sekarang ini banyak anak-anak Tuhan juga yang memiliki mental issue. Itu sangat dibutuhkan dalam pelayanan. Trust issue, jelas sebutannya gitunya. Dia tuh ambil psikologis kan kalau nggak salah? Ya, psikologi. Ya udah pokoknya kita doain lah buat Darlen Amin, ya. amin, amin, amin. Biar Thank you, dapat thank you. ilmu-ilmu yang baik dan juga jodoh yang terbaik dari Tuhan. Oh ya. Pokoknya tapi gua dulu lah. Gua juga belum. Kalau yang belum boleh nanti hubungi di bawah Oh sini. ya. Kak Jeff, Ah, di gereja ada pengerja gak? ada. Ada. Mm. Yang lagi training kan ya? Ya. Kita nih anak-anak Kak Jeff lah. Kak Jeff anak hamba Tuhan yang cukup dikenal, pasti ada pride tersendiri. Itu nggak mungkin, kita nggak bisa pungkiri itu. Pride, Ada ya. pride ya, ada pride tersendiri bahwa pasti terbawa lah. Oke, pasti terbawa. Nah, ketika ada pengerja itu, Kak Jeff sendiri
untuk melakukan ya kegiatan ABCD dan sebagainya bergantung nggak sama pengerja? Enggak dong. Enggak. Kita yang ngelatih mereka sebenarnya. Oke. Itu aja. Jadi memang itu tujuannya. sebenarnya Enggak. tujuannya ya. Kalau kita hamba Tuhan, itu harus bisa apa saja. Itu udah pasti. Kayak lu nih, lu bisa apa aja, makanya gue bingung sekarang jadi host. Wah kebetulan si Valda jadi host, pas nih gue tiktokannya jadi nih. Kayak 8 gitu. tahun lalu. Biar 8 tahun lalu kan Tuhan udah pernah kasih sebuah pengalaman sama kita. Iya, benar-benar. Lewat pengalaman itu kita ajarin yang kita dapetin buat orang yang lagi perlu diajar. Iya. Supaya mereka lebih jago dari kita lagi ke Benar, depannya. benar, Gitu benar. aja poinnya. Gue juga mikir dulu, kalau emang Tuhan pengen manggil gue untuk jadi pelayannya, kenapa nggak langsung? Directly aja langsung jadi, ya kan? Aha. Tapi Tuhan tuh kayak bikin muter-muter. Gue dulu sempat sekolah masak, Oh iya, ya kan? Gue sekolah masak, Ya, lu pernah kuliah ikut masak, itu juga ya. ya kan? Kerja dulu di hotel dulu. Dari hotel baru entertain. Kan kenapa nggak langsung gitu kan? Gue Iya, sempat benar. berpikir. Tapi sekarang ini gue dalam keadaan tertentu gue berpikir bahwa Tuhan itu memang baik. Udah mulai paham ya? Dia mempersiapkan semuanya dulu, baru dia oke, go ahead, ya kan? Iya gak sih? Iya, dan lu punya pengalaman banyak Iya, dari iya, itu iya. semua kan. Nah, itu yang kerennya dari Tuhan kita tuh gitu. Lu semua tujuan memang kita punya, cuman kan Tuhan bawa kemana-mana dulu. Iya. Dalam benar. proses pembentukan bangsa Israel aja mau ke tanah Kanaan diputar-puterin dulu Iya, di benar. padang gurun. Benar. Kalau misalkan cuman jalannya cuman 7 hari 14 hari, mereka udah nyampe tuh. Iya. Tapi kenapa diputar-putar? Pembentukan dulu. Jadi yang jelek-jeleknya dibuang dari kita dulu, Iya, ada yang nambah disaring-saring mungkin pengalaman. gitu ya. Nah, itu yang dibawa kita di pelayanan. Iya, tapi bener gue juga mikir Tuhan tuh baik Iya, banget. keren ya. Jadi kayak disiapin dulu media-medianya apa, baru oke. Kepake kan sekarang? Sangat. Itu loh makanya Sangat. gue bilang. Jadi buat teman-teman yang sekarang mau kuliah di fakultas apa dan sebagainya, go ahead nggak masalah gitu ya. Yoi, lanjut aja. Lanjut aja ya. Ajar cuy. Kak Jeff, Hmm. waktu muda, ya kan? Pasti Kak Jeff juga udah terjun di pelayanan, gitu kan? Udah terjun di pelayanan, udah pelayanan musik apa dan lain-lain. Ya. Kak Jeff ini jadi role model gak sih buat adik-adik di gereja saat itu? Oh iya. Ketika anak pendetanya baik, ikut baik. Ketika anak pendetanya Oh, rock and roll, gitu juga enggak. tuh. Enggak. Biasanya ada yang kayak gitu loh. Oh, Ada loh yang maksudnya, oh anak pendeta gua nih keren nih gitu, nongkrong di bar misalnya gitu. Dia following loh, ada yang kayak gitu loh. oh. Dan itu kan menurut gua, itu terjadi gak sih dengan Kak Jeff gitu? Enggak. Apa mereka cuman following sesuatu yang baik saja? Iya. Atau memang semuanya nih kayak, wah ke gereja pakai baju apa dan sebagainya, jadi mereka ngikutin. Ada nggak yang kayak gitu? Yang jelasnya kalau di gua jadi influence-nya ke musik. Kalau di Oke. ke musik mereka ngikut tracknya gue seperti apa. Bahkan sekarang di gereja udah ada orang-orang dengan style yang gue lihat dari gua gitu. Oh, Cuman iya. dari situ jadi yang positif aja. Kalau yang gelap, Jadi tetap jadi role model dong ya? iya sih. Iya Role kan? model dalam hal itu. Tapi yang jelek-jelek enggak ya. Gue Iya, iya, senyap iya. dalam hal itu. Gue juga ngeliat itu di si Darlen. Gue ngeliat tuh, dia punya style spesifiknya dia Hmm. dengan PD-nya dia. Hmm. Gue pernah bilang kan, nih anak nih unik nih, ya Ah. kan. Nah sekarang gini, dia kan kuliah tuh psikologis, baru mau masuk nih kalau nggak Iya. salah, ya kan baru mau masuk. Hmm. Harapan Kak Jeff nih, harapan Kak Jeff buat si Darlen secara spesifik apa? Gue pengen tahu, kan dia juga anak hamba Tuhan. Spesifik apanya nih? Ya spesifik untuk future-nya dia lah. Oh, kalau future sih gue berharap dia diberkati kok. Dan diberkati kan general kan. Oh. Maksud gue yang spesifiknya, anak Tuhan udah pasti diberkati. Hmm. Udah pasti gitu kan. Cuman maksudnya secara spesifik sebagai orang tua nih, doanya apa nih buat si anak hamba Tuhan ini, buat si Darlen ini nih gitu. Ya, memang itu. Jadi apapun yang jadi pilihan dia ke depan pasti semua pintu dibukakan. Itu aja sih. Gue nggak pernah, gue tanya aja sama kayak emak, gue nggak pernah ngatur dia untuk gimana-gimananya. Lu sukanya di mana? Gue Iya, dukung. iya, iya. Gue percaya lu ngapain juga pasti Tuhan berkati. Apalagi dia dengan kerinduannya mau kemana ini nih, di psikologi ini gue udah bisa lihat maunya kemana dianya. Dan gue percaya dia akan jadi orang hebat di sana, apapun itu. Dan kehebatan itu bukan berarti harus wah dan segala macam. Apapun dalam diri anak hamba Tuhan dia bisa jadi hebat. Yang Itu udah penting kodratnya yang penting kita. berjalan bersama dengan Tuhan. Itu udah pasti. Iya, Itu iya, dia gue iya, pengennya gitu. Kalau spesifik gue pengen jadi dia jadi psikiater yang bisa ngurusin. Iya, karena ada juga di anak hamba Tuhan nih sekarang yang udah bergelut di organisasi KD ini. Ah, Dia punya satu tempat bukan penampungan ya, mungkin tempat anggapan ya penampungan gitu ya,
orang-orang dengan gangguan kejiwaan Iya. yang di wilayah kita nih, Iya. ya kan Gembala Betul. Tamariska itu Tamariska Nah, Sitorus itu kan Tamariska yang mana ya? adalah orangnya lah, Oh gitu ya. nggak perlu dipanggil kan orangnya. Tapi bener, itu menurut gua gift khusus gak sih? Iya, Nggak semua orang bisa loh iya. menangani. Kita waktu itu anak-anak KD Pelat, kita pernah berkunjung ke sana. Kita bagi kelompok gitu kan, kita ada berapa grouping. Nah setiap grupnya itu kita ada satu ODGJ, mungkin orang dengan ODGJ, kekurangan ya itu betul. ya gitu. Sulit untuk komunikasi loh. Oh gitu. Komunikasi sulit. Makanya gue bilang ini gift khusus yang kita lihat anak-anak hamba Tuhan tuh sebenarnya sudah diperlengkapi secara Kalau nggak spesifik salah- dari Kalau Tuhan. nggak salah dia tuh dari bokapnya ya Ya kemampuannya. itu kasih ya. makanya Wah itu dia. turunan-turunan seperti itu yang bikin gue kayak wah luar biasa juga sih gitu. Ya kan? Yalah, wilayah kita keren banget. Dan anak hamba Tuhan pastinya gitu kan. Dan anak-anak hamba Tuhan terutama di Jawa Barat itu yang gue lihat mereka tuh talentanya luar biasa aja. Percaya. Ya termasuk dengan podcast ini kan ini ide-ide dari anak-anak hamba Tuhan Percaya. gitu kan. Dan sekarang di era digital media, mass media apa dan lain-lain ya kita harus bisa bergerak mengikuti zaman tapi tidak keluar dari koridor-koridor ya, itu. Itu kan kelebihannya hidup di era IT ini. Ya. Makanya gue pikir anak-anak hamba Tuhan kalau misalkan bisa berperan di sini, kalau misalkan dia mau jadi apa sih yang broadcaster kayak Iya, gitu-gituan, iya, iya, sok iya. dah karena area pelayanannya juga ada di situ. Kali Karena itu aja penginjilan juga gak sih? misi. Mission juga ya? Kalau penginjilan kita lebih spesifik ya. Tapi kalau misalkan bicara tentang misi, penginjilan ada di misi itu. Kalau kita bergerak ke arah misi nih anak-anak hamba Tuhan, semua part dari segala sesuatunya termasuk IT Tuhan bisa siapin. Iya. Itu Iya. dia. Tapi aku udah pinter-pinter oke sekarang mah ya pakai media apa. Karena kan sekarang one stop loh di sini. Ya. Itu dia Iya kan? benar. Kita mau buka yang baik gampang. Ada yang jelek Mau juga buka yang ada. jelek gampang, aksesnya ya tinggal ya itulah dipagari aja lah. Ya, kan dulu kan Holy Book namanya. Oh gitu. Ayeuna mah Non. Holy Pad, Holy Pad. Holy Phone. Alkitab jadi Alkitab. Iya. Tapi ya itu ya gue senang dengan generasi-generasi atasnya kita gitu ya. Yang memang ketika kita mau melayani Tuhan atau memang kita mau bertemu dengan Tuhan harus dengan sesuatu yang persiapkan diri yang terbaik kayak gitu-gitu kan ya. Emang masih gitu. Di betul. gereja KJF tuh gue pernah dengar tidak boleh pembawa firman nggak pakai jas. Bener apa bener? Mm-mm. Ya kan zaman Om Tutus bisa disuruh turun. Mm-mm. Begitu juga zaman Opa. Rambut panjang dikit potong ya kan? Ya karena memang harus persiapkan diri itu gitu kan ya. Nah memang walaupun kembali buat anak-anak hamba Tuhan pasti itu kadang ada pemberontakan nggak sih? Ya kan? Tapi gini lah Kak Jeff, kan kita udah ngobrol panjang lebar ya. Pertanyaan terakhir yang menurut saya ini paling penting. Kenapa harus kita? Kenapa harus kita? Kenapa harus kita ya? Kenapa harus kita? Ntar ya ngopi dulu ya. Nah, ini pertanyaan nih berat nih. Kalau dari sisi gue sih, gue ngelihat kita lahir di sebuah pelayanan Oke. yang diajarkan untuk melayani. Terus kemudian kita bisa menikmati segala sesuatunya, baik outfit, makanan, kebutuhan, sampai pendidikan dalam pelayanan juga. Semua anak hamba Tuhan hidup dari kasih karunia, Ya. berkat-berkat yang didapatkan oleh orang tua ketika dalam pelayanan. Makanya saya berpikir udah sepantasnya kita melayani loh. Dalam bidang apa aja, serius gue ngomong nih. Iya. Makanya Secara gua halusnya. Gue nggak pernah maksain lu kudu jadi gembala. Kalau memang lu punya hati dalam melayani Tuhan taruh kayak di bidang IT, multimedia, gue percaya Tuhan akan siapkan sampai ke arah sana. Kalau misalkan Tuhan siapkan menjadi gembala juga sama kayak dia nih, Ya. Pak Alda nih, dia akan bentuk dulu kita Diperlengkapi dulu kebutuhan ya. apa. Jadi dalam ketika pelayanan gue tahu pasti dalam pelayanan itu God's purpose itu pasti ada. Jadi lu diperlengkapi dulu sampai akhirnya lu jadi apa yang Tuhan mau. Nah itu dia, apa yang Tuhan mau. Jangan kabur lah. Kalau kabur kayak gue nanti dicarekan sama Tuhan, ripuh, ulah dah. Kok kenapa jadi bahasa Sunda ya? Nggak apa-apa. Maksudnya jangan kabur, repot kita masalahnya. Kalau memang Tuhan panggil dalam pelayanan yang nanti Tuhan mau ya, ikuti aja jalannya. Pasti Tuhan perlengkapi segala sesuatunya.
anak hamba Tuhan yang gue tahu punya sesuatu yang istimewa dalam Iya, diri. spesial ya. Semua. Dan gua sama Valda aja bisa beda spesialnya itu. Tetapi tetap spesial, dia pakai telur, gue pakai kambing misalkan ya. Nasi goreng. Semuanya nasi goreng. Jadi semuanya spesial. Itu yang gue yakin nih dalam kehidupan sama Tuhan. Makanya gue mau ngajak anak-anak hamba Tuhan, bukan hanya di Jawa Barat, semua yang nonton ikutin talk show ini, kalian punya sesuatu yang spesial dalam diri kalian, kembangin aja. Ya, Tuhan ya. pasti lengkapi, Tuhan pasti berkati, dan Tuhan pasti evatakan semua pintu buat kita semua dalam hal Amin. melayani. Dan kita buka Alkitab kita dalam nggak ya? Terus ya. Agak kaget. Agak kaget. Ya Kak gitu Jeff, lah bro. love letter nih buat sahabat-sahabat yang nonton Ahad Talk kali ini. Boleh dong mungkin kasih love letter yang oke, sahabat harus begini, Wah. kamu harus gini. Kan gue udah kasih tadi. Ya nggak apa-apa, tambah lagi atuh. Tambah lagi ya. Closing statement lah. Closing statement. Ya, teman-teman, rekan-rekan, anak-anak hamba Tuhan, bukan hanya di Jawa Barat aja ya, kali ini akan dinikmati nasional, Amin. mungkin internasional juga. Amin. Amin. Ya, karena masih banyak anak-anak hamba Tuhan juga yang mungkin tinggal di Amerika, di Australia. Kalau mereka juga lihat, lain padang, lain belalang memang. Tapi yang satu hal yang pasti, kita lahir di tempat di mana kita diajar untuk melayani. Melayani nggak harus ada di mimbar, teman-teman. Melayani di mana aja, dengan kespesialan kita tadi. Yang satu yang penting, hidup kita persembahkan supaya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan lewat talenta-talenta yang kalian punya. Jadi burung irian, Tah, naon burung irian. burung cendrawasih. Tah, asik. Cukup sekian. Terima kasih. Itu dari gue. Cakep. Tapi bener ada lagu yang bilang kan, hidupku ada di tanganmu. Oh ya, Kau beri rancangan yang terindah. terindah ya. Nah, bukan yang hanya, tak hanya yang baik, baik saja yang ku terima. Berarti ya Tuhan akan izinkan semuanya terjadi. Ya, Yang ya. penting goalsnya memang semuanya untuk Tuhan. Tuh. Kak Jeff, seneng ngobrol panjang. Tapi saya yakin Kak Jeff juga ada kesibukan ya. Terima kasih buat waktunya, terima kasih buat sharingnya. Nanti kalau kita mau ada episode berikutnya, boleh teman-teman nanti komen Kak Jeff lagi, Kak Jeff lagi, Kak Jeff lagi. Oh lah, tuh banyak anak-anak hamba Tuhan yang Iya, jago-jago. Pan. tapi kan kalau misalnya ini belum cukup, ya kan kita untuk melepas dahaga teman-teman. Amin, Aduh, siap-siap lah. ceritanya. Saya mah siap aja lah. Siap, pokoknya terima kasih banyak buat Kak Jeff, buat Kak Yema juga yang sudah menyambut kita di episode perdana. Iya perdana Dan ya. pastinya ini bakal menjadi episode yang terus dan bukan hanya terus tapi tetap menjadi Amin. berkat pastinya. Yes, Ya. pastinya. Thank you banget Kak Jeff, waktunya Tuhan memberkati. Sama-sama, Tuhan berkati. Buat Ahad Talk, nah Ahad Talk, sahabat Ahad Talk, nah jangan lupa ya, pokoknya kita bakal tayang terus ya, teman-teman tetap saksikan, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Subscribe. Don't forget to like, comment, and subscribe ya. Dan pastinya kita akan tayang lagi dengan kisah-kisah inspiratif dari Ya. anak-anak Tuhan yang luar biasa lainnya. Oke, terima Oke, kasih dan Tuhan terima Yesus kasih. memberkati. Tuhan Yesus memberkati. See you.